Kasih ya, walaupun saya kejebak di sini, saya nggak sendirian. Astaga, dia kemana nih? Udah 2 hari nggak pulang. Abangnya juga disuruh nyari, sampai sekarang nggak balik-balik. Dasar amat, nggak ada yang bisa diharap. Kalau saya diam, nggak bakal ketemu nih. Kalau gitu kita cabut dulu ya Intan. Lah kok udah mau cabut? Ya, mau ngapain lagi lama-lama di sini? Kamu mau berkasus juga? Ya udah, ya. Nggak ngerti aja kamu. Udah, ini bukan waktu yang pas buat bucin. Iya. Ya udah, Intan, kami pamit dulu ya. Kalau ada kabar penting atau butuh bantuan langsung telepon aja ya. Ya udah ya. Makasih ya atas bantuannya. Udah, santai aja. Saya cari di mana ya? Oh, Intan, ya Intan, dia kan teman dekat Dea. Lah, itu kan temannya Fadil. Dan itu mobil yang dipakai Pak Jack kemarin. Mereka dari mana ya? Nggak penting dah, saya harus fokus cariin dia. Assalamualaikum. Permisi. Intan? Waalaikumsalam. Kok kan tahu nih? Aduh, gawat nih. Ada apa ya Om? Nggak usah pura-pura nanya. Dea ada di sini kan? Dea? Nggak ada Om. Dari kemarin saya juga cariin Dea. Emang Dea nggak pulang ke rumah ya? Jangan bohong Intan, saya sudah cari kemana-mana. Tetangga bilang dia sering main ke sini. Kalau kamu nggak jujur, saya bisa laporin kamu ke polisi. Om, ini bukan soal nggak mau jujur Om. Tapi apa? Lah, itu suara Dea kan? Itu siapa yang datang ya? Om, tunggu dulu. Dea lagi sakit dari kemarin, demam tinggi. Makanya Dea nggak pulang. Saya mau bilang, tapi saya takut Om marah. Kenapa nggak telepon saya? Dia anak saya Intan. Saya takut Bapak pikir Dea kabur lagi. Dia cuma butuh istirahat. Badannya lemas banget. Udah, minggir, saya mau masuk. Aduh, Ya ampun, Dea. Kenapa kamu jadi begini sekarang? Kamu makin liar. Udah nggak mau diam di rumah. Dan sekarang kamu sakit, Bapak nggak tahu. maaf Pak. Udah, kita bawa dia ke dokter sekarang. Nggak ada tawar-menawar. Tapi Om, Dea udah minum obat kok. Gak perlu dibawa ke dokter lagi. Kalau cuma minum obat, tapi nggak periksa, saya nggak akan tenang. Ayo berangkat, saya tunggu di mobil. Waduh, gimana nih Intan? Saya takut. Saya juga panik nih. Bingung. Aduh, gimana ya? Apa saya kabur aja? Sepertinya itu malah memperburuk keadaan Dea. Kamu dalam kondisi kurang sehat. Mana sanggup lari jauh. Ditambah lagi ayahmu pasti curiga. Ada yang aneh kalau kamu kabur. Waduh, ya juga ya. Berarti gak ada jalan lain nih. Ya, mau gimana lagi? Terlanjur dapetin kamu di sini. Tapi kamu coba tenang. Kan ke dokter cuma mau periksa sakit kamu, bukan tes kehamilan. Tapi saya tetap takut Intan. Gimana ini? Udah, kamu nurut aja dulu kali ini. Udah gak ada jalan lain. Yang penting kamu harus tenang. Jadi kalau ada pertanyaan kamu bisa jawab dengan bijak. Ya dah. Tapi kamu ikut ya. Ya udah, ayo. Ayo masuk. Duluan aja Om, ntar saya nyusul. Mau telepon sepupu saya dulu. Saya lupa kunci pintu rumah tadi. Oh ya udah, saya tunggu di dalam ya. Ayo dia.
Halo, Kipli, kamu di mana? Baru juga sampai di rumah nih. Emang kenapa? Udah rindu ya? Sama, saya juga Intan. Aduh, gawat nih. Ayah Dea, Kadi datang ke rumah cariin Dea. Dan sekarang saya di rumah sakit nih sama mereka buat periksa kesehatan Dea. Hah? Waduh, gawat tuh kalau gitu. Tapi belum ketahuan sih. Oke, ya udah, saya kesana sekarang. Keluhan kamu apa nak? Yang sakit di mana? Nggak ada yang sakit dok, cuman lemes aja, paling juga karena masuk angin. Kalau gitu saya periksa dulu ya. Waduh, gimana nih? Saya takut banget. Gimana dok? Suhunya emang agak tinggi pak. Tapi gejala ini tidak sepenuhnya seperti demam biasa. Hah? Maksud dokter? Ada tanda-tanda lain pak. Saya curiga ini bukan hanya karena flu atau kecapean. Dok, saya cuman kecapean. Mungkin masuk angin. Nggak ada yang aneh kok. Kalau begitu izinkan saya melakukan pemeriksaan sedikit lebih lanjut ya pak. Periksa saja dok. Saya mau tahu pasti apa yang terjadi sama anak saya. Ayo dia, ikut saya. Pak, sepertinya saya sudah dapat jawabannya. Kenapa dok? Ini bukan hanya demam. Dea ternyata sedang hamil. Usianya kira-kira 1 bulan. Hah? Hamil? Dea, ini maksudnya apa? Aduh, tamat riwayat saya. Ah, nggak mungkin pak. Mungkin dokter salah periksa kali. Saya sudah periksa secara teliti dan hasilnya memang positif. Sudah Dea, tidak perlu menyangkal lagi. Saya memang sudah curiga dengan tingkah kamu akhir-akhir ini. Maaf pak. Saya nggak mau bapak tahu. Jadi selama ini kamu sembunyikan ini dari saya? Saya takut pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Saya minta maaf ya kalau berita ini mengejutkan. Tapi yang terpenting sekarang adalah kondisi Dea dan janinnya harus dipantau. Baik dok, terima kasih atas bantuannya. Sekarang jawab pertanyaan Bapak. Siapa ayah dari anak itu? Pak, saya... Jawab dia. Jawab dengan jujur. Jangan diam aja. Siapa ayahnya? Saya nggak bisa bilang. Tidak bisa atau tidak mau? Jangan bilang ke Bapak kalau... Jangan-jangan si Fadil ya?